belajar yang baru saja diperoleh. Berpikir komputasi, cara berpikir efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan secara algoritmis. Ketika tahapan masalah tadi dibuat sistem komputasi, membuat kita mampu menyikapi beragam data yang tersedia untuk menjadi informasi. Bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar pembelajaran yang dilakukan? Merasa tertarik untuk mempelajari penyelesaian masalah dengan berpikir komputasi, kemudian menggunakan algoritma untuk merunut solusinya, kemudian mengaplikasinya ke dalam bahasa pemrograman. Hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran? Mempraktekkan penerapan algoritma untuk menyelesaikan masalah. Apakah itu dengan algoritma narasi, pseudokode, dan flowchart? Apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran? Bagaimana caranya menjelaskan dengan bahasa sederhana mengaplikasi algoritma ke dalam bahasa pemrograman? Apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh? Apakah bisa sebuah software dibuat tanpa menerapkan konsep algoritma? Apa wawasan insight baru dari materi yang dipelajari? Data yang diolah akan menjadi informasi. Informasi yang saling terhubung akan menjadi pengetahuan. Pengetahuan yang mendalam akan menjadi wawasan. Wawasan yang luas akan menjadi kebijaksanaan. Apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman, kemudian menyampaikan struktur bahasa tersebut kepada siswa dengan bahasa yang mudah mereka pahami dan sesuai dengan keperluan mereka. Apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Banyak berlatih dan membaca berulang-ulang struktur bahasa pemrograman dan melakukan simulasi dengan bahasa pemrograman. Pengalaman di masa lalu. Dulu kita beranggapan berpikir komputasi adalah hal rumit yang hanya terkait dengan sistem komputer saja. Dalam pembuatan software yang baik, tidak perlu adanya algoritma. Penerapan di masa mendatang. Berpikir komputasi bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dan untuk menghasilkan software yang baik, kita harus memiliki algoritma yang baik. Konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dari modul yang lain atau dari sumber lain di luar bahan ajar. Membuat algoritma dari kasus sehari-hari yang dihadapi siswa, misalnya, membuat algoritma menyelesaikan pembuatan teh atau memasak mie. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Siswa membuat dan mempresentasikan algoritma yang sudah mereka buat dan menjelaskan simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan algoritma. Demikianlah refleksi modul 2. Dari saya, Francisca PR Sinaga. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.